Oke pemirsa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional dan masih tetap di kandang yang sangat-sangat reot ini. Sangat-sangat umbaran sekali ini ya, kandangnya sangat-sangat tradisional tentunya teman-teman. Seperti biasa hari ini ya makan pitik, wongnya duwe pitik. Inilah ya jago tetangga nih ya. Ini saya biarkan makan di sini kalau jago tetangga karena emang nanti bisa dibuat pacek. Dan supaya kita tidak beli pacek banyak-banyak ya, ini untuk apa, mengawini sekitar 10 indukan saya ini cukup dengan meminjam pacek punya tetangga ini. Oke teman-teman, mari kita sharing-sharing lagi atau kita jagung-jagung lagi di sore hari ini, masih seputar potensi ya peternak ayam kampung ini. Karena kebanyakan orang ini ternyata tidak menyadari, ternyata ada 3 poin yang didapat dari kita peternak ayam kampung asli Indonesia ini. Tentunya dengan sistem yang sangat-sangat sederhana seperti ini ya teman-teman. Tidak harus mahal-mahal pokoknya. Poin yang pertama adalah ternyata kita itu bisa menjual telur ayam kita, ayam kampung kita ternyata ya. Setelah sisanya kita tetaskan, yang tidak afkir yang tidak fertil kita bisa jual untuk sebagai jamu dan juga untuk sebagai tambahan lauk pauk ya tentunya. Karena emang terkenalnya itu nutrisinya sangat tinggi sekali ayam kampung ini. Karena dengan pakan-pakan yang juga sangat-sangat tradisional ini, telur ayam kampung itu juga masih rasanya juga tidak seperti telur ayam yang diternak secara intensif ya di kandang baterai. Emang ukurannya memang sedikit agak kecil, tapi dari segi harga, kalau di sini tuh harganya untuk telur ayam kampung eceran tuh sekitar 3.000 sampai 3,5. Dan kalau untuk diambil tengkulak itu sekitar 2.500. Nah dari situlah poin yang ternyata itu tidak disadari oleh para peternak rumahan semuanya, terutama peternak abal-abal seperti saya juga ini ya. Karena emang potensi dari penjualan telur ayam itu sangat-sangat bagus sekali ternyata. Karena sesaat setelah ada ayam kita yang menetas dan kita sapeh seperti ini, nanti ini setelah 1 sampai 15 hari ya 15 hari lah itu bisa bertelur lagi dan bisa menghasilkan DOC lagi. Apalagi kalau misalkan tuh kita kasih obat perangsang untuk cepat bertelur, itu malah sangat bagus banget. Tapi kalau untuk saya ini saya biarkan secara alami saja supaya bertelur lagi ya sekitar 15 hari lah tanpa kita kasih obat-obatan, supaya nanti ya tidak menyakiti ayam ya, tidak menyakiti dan juga tidak membunuh nalurinya kan. Karena emang naluri ayam kan ya seperti inilah ayam kampung itu ya terutama. Terus poin yang kedua, ternyata kita juga bisa menjual DOC-nya teman-teman. Misalkan kalau kita punya 10 indukan dan ada yang menetas secara bersamaan, itu kita bisa menjualnya kan ya, indukan-indukan itu anak-anak itu. Karena kalau di sini umur 1 minggu itu harganya sekitar 6.000 per ekor. Itu untuk ayam kampung asli nih ya, mantap sekali kan ya. Melebihi harganya, hampir setara dengan ayam KUB kalau nggak salah ya, atau ayam-ayam joper dan ayam jenis lainnya. Dan ini sudah saya selidiki ternyata ini di salah satu peternakan saya, teman saya itu berternak ayam hanya untuk menjual DOC-nya saja, karena beliau ini mempunyai sekitar 50 indukan ayam dan setiap minggu beliau ini bisa menghasilkan DOC sekitar 30 sampai 40 ekor setiap minggunya dari 50 indukan tadi. Dan nanti kapan-kapan kalau misalkan si teman saya ini tidak sibuk, saya juga nanti akan mereview ya cara ternaknya, kandangnya seperti apa, metode ternyata seperti apa kok bisa hanya mengandalkan dari menjual DOC-nya saja. Dari poin kedua tadi ya, kita sudah menghasilkan penghasilan dari kita beternak 10 indukan ya, misalnya seperti itulah ya. Kan lumayan kan ya, kita bisa buat beli katolnya, terus sisanya nanti kita bisa kita tabung ya. Meskipun hanya dengan cara yang sangat tradisional banget ini. Konti malek. Pitik lek. Loro dino. Wes. Nah, sampai mana tadi teman-teman kok saya lupa.
Sampai sini tadi ya, kita dengan sistem yang tradisional ini kita juga bisa mendapatkan DOC setiap minggu, bisa kita setting meskipun hanya dengan cara yang tradisional, karena emang untuk ayam kampung itu emang sangat susah sekali kalau kita bikin menjadi ayam yang tidak kampung atau ternak secara modern kalau kita tidak merekayasa genetiknya. Meskipun hanya dengan umbaran saja atau dengan cara-cara yang sangat-sangat alami banget, kalau memang kita manajemen kita itu bagus, memang kita bisa mendapatkan DOC setiap minggu untuk kita jual kembali ya teman-teman ya. Terus poin yang ketiga ini tentunya adalah poin kita penjualan di dagingnya, atau kita jadikan konsumsi untuk usia yang seperti ini sekitar usia 5 bulan nih kalau nggak salah ya. Karena saya menggunakan sistem yang sangat-sangat alami seperti ini, jadi kita juga iri di pakan dan tentunya juga ada penghasilan juga dari kita menjual daging-dagingnya yang usia sekitar 5 bulan ini ya teman-teman. Terus ini juga nanti body-body seperti yang itu juga kita bisa jadikan sebagai indukan, karena itu adalah seperti yang sebelum-sebelumnya saya membuat apa ya, video untuk ciri-ciri ayam kampung yang sangat-sangat cocok untuk kita jadikan sebagai indukan. Dan rata-rata para peternak itu yang diambil hanya di poin yang ketiga tadi, yaitu poin penjualan dagingnya saja. Dan itu kita juga harus menunggu berbulan-bulan ya, kalau kita tidak memanajemennya dengan bagus juga, kalau tidak menggunakan sistem yang unda usuk yang seperti yang kemarin saya kita jagong bareng-bareng kemarin. Karena dilihat dari antusias masyarakat memang sangat besar sekali dalam mengonsumsi ayam kampung, terutama yang ada di daerah saya ini ya, memang masih sangat fanatik sekali ya daripada ayam jenis yang lain. Dari poin ketiga ini sebenarnya kita juga bisa mendapatkan atau bisa panen ya minimal berapa 10 hari lah ya, 10 hari sekali sebenarnya kita juga bisa panen. Kalau mulai dari bertelurnya, dari menetasnya DOC kita bisa setting dan kita bisa atur sedemikian rupa supaya nanti kita setiap 10 hari atau 20 hari atau 1 bulan kita bisa panen di dagingnya teman-teman ya. Terus untuk usia, sebenarnya untuk usia 1 bulan sampai 2 bulan pun juga kita juga sudah bisa bisa mendapatkan hasil ya, bisa menjualnya ke para penggemar atau penghobi peternak ayam kampung. Karena kalau kita lihat di pasar kemarin ya, usia seperti ini tuh dijualnya kan ombyoan ya, ini sekitar harganya kalau seukuran segini itu sekitar 15 sampai 25.000 lah ya, tergantung ayamnya dan tergantung apa namanya bodinya ya teman-teman ya, tergantung gemuk enggaknya gitu loh. Itu juga sangat mantap sekali kan. Ini usianya sekitar berapa, 2 bulan ya kalau nggak salah. Ini dijual ombyoan sekitar, kalau satu ikat tuh ya, per satu ikatnya itu sekitar ada 10 sampai 15 ekor. Jadi malah bukan 3 ya, malah ada 4 ya, ini 4 poin ternyata teman-teman ya. Kita bisa menjualnya itu ya, bisa mendapatkan hasil dari peternak ayam kampung. Yang poin yang pertama kita bisa menjual telurnya, dan poin yang kedua kita bisa menjual DOC-nya. Poin yang ketiga kita malah bisa menjual usia ayam remaja seperti ini, dan poin yang ketiga kita menjualnya secara daging ya. Terus di daging pun kita juga masih bisa mengolahnya lagi menjadi karkas atau ayam yang sudah bersih, tinggal kita bubut ya, tinggal kita pasarkan ya, tanpa konsumen itu tanpa harus bersusah payah untuk menyembelihnya dan juga bersusah payah untuk membersihkan bulu-bulunya. Karena kita juga bisa mengolahnya dengan cara kita bikin daging karkas tadi, dan itu malah sangat lumayan sekali hasilnya. Karena kalau untuk misalkan untuk yang biasa itu di harga 70, kalau kita membuat menjadi daging karkas kita bisa mendapatkan hasil 70 sampai 80.000 ya, tergantung di daerah kita masing-masing lah. Dan itu juga potensi sangat besar sekali untuk kita bisa ke arah ke situ. Tergantung bagaimana kita bisa mensiasati, tergantung bagaimana kita bisa mengambil kesempatan yang ada di daerah kita ini untuk kesempatan untuk
untuk para penikmat daging ayam kampung ini ya teman-teman. Apalagi ya yang sudah terkenal, sudah seperti saya bilang sebelumnya sudah terkenal di bawah di kandang kita itu banyak sekali stok. Nah itu sangat mantap sekali ya, bagus banget ya menurut saya. Nah oke teman-teman ya, demikian tadi kita bincang-bincang kita hari ini. Ada 4 poin malah ya yang kita dapatkan dari peternak ayam kampung. Kalau kita bisa memanfaatkannya sebesar mungkin atau sekecil-kecil apapun manfaat kita bisa bisa gali, bisa kita olah lagi, dan bisa kita kelola dengan lebih baik lagi. Karena emang apapun ternaknya, apapun jenis ayamnya, apapun bentuknya, kalau memang kita kelola dengan baik juga pasti akan menghasilkan apa yang kita inginkan, karena emang usaha tidak bisa mengkhianati hasil ya. Oke, sampai demikian tadi perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel peternak tradisional. Mudah-mudahan terhibur dengan jagung-jagung kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam peternak Indonesia.